Tak di-ban oleh FIFA, Federasi Sepak Bola Timor Leste protes ke FIFA agar Malaysia juga dijatuhi sanksi ban. Nilton Telmo, kok FIFA pilih kasih? Suporter Malaysia ngamuk di depan kantor FAM. Kasus ini sebenarnya tidak muncul tiba-tiba. Semuanya berawal dari keputusan yang cukup mengejutkan ketika 7 pemain Malaysia resmi dijatuhi sanksi larangan bermain selama 12 bulan. Hukuman ini langsung jadi sorotan karena menyangkut status pemain yang diduga bermasalah dalam proses administrasi dan kelayakan tampil di level internasional. Bukan cuma itu, Federasi Sepak Bola Malaysia juga tidak lolos dari hukuman. FIFA menjatuhkan sanksi administratif kepada FAM. Bentuknya memang tidak sampai pembekuan total, tapi cukup untuk memberi sinyal bahwa ada pelanggaran serius yang terjadi di dalam sistem mereka. Sanksi ini biasanya berkaitan dengan teguran keras, pengawasan ketat, hingga pembatasan tertentu dalam aktivitas federasi. Di titik ini, banyak yang mulai bertanya, apakah ini sudah cukup? Karena kalau melihat kasus serupa di masa lalu, beberapa negara lain pernah mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat, bahkan sampai dilarang tampil di kompetisi internasional. Tapi Malaysia, setidaknya untuk saat ini, masih selamat dari hukuman paling ekstrim itu. Belum selesai sampai situ, tekanan justru bertambah dari level regional. Baru-baru ini AFC mengambil langkah tegas yang langsung mengubah peta kompetisi. Malaysia resmi dinyatakan kalah walkover dalam pertandingan melawan Nepal dan Vietnam. Artinya, hasil pertandingan sebelumnya dibatalkan dan dianggap tidak sah. Keputusan ini punya dampak besar, bukan cuma soal angka di klasemen, tapi juga reputasi. Karena pembatalan hasil pertandingan menandakan bahwa ada pelanggaran yang cukup serius sampai hasil di lapangan pun tidak diakui. Ini bukan sekedar sanksi administratif biasa, ini sudah menyentuh integritas kompetisi. Dengan dua hukuman berbeda dari dua lembaga berbeda, FIFA dan AFC, situasi Malaysia jadi semakin rumit. Di satu sisi, mereka masih bisa bernafas karena tidak di-ban. Tapi di sisi lain, mereka tetap harus menanggung konsekuensi besar, baik dari sisi pemain maupun hasil pertandingan. Dan justru disinilah kontroversi mulai memanas. Federasi Sepak Bola Timor Leste secara terbuka melayangkan protes ke FIFA. Mereka menilai keputusan yang diberikan tidak adil. Menurut mereka, jika pelanggaran yang terjadi memang serius, maka seharusnya hukuman yang dijatuhkan juga setara, bukan hanya sebatas sanksi administratif dan larangan bermain. Pernyataan dari Nilton Telmo jadi pemicu utama perhatian publik. Dengan nada tegas, ia mempertanyakan kenapa FIFA terkesan lunak terhadap Malaysia. Kalimat "kok FIFA pilih kasih" langsung menyebar luas dan memicu diskusi besar di kalangan penggemar sepak bola Asia Tenggara. Dari sudut pandang Timur Leste, ini bukan soal Malaysia, ini soal konsistensi aturan. Karena jika satu negara bisa lolos dari hukuman berat, maka itu bisa jadi preseden. Artinya, standar penegakan aturan jadi dipertanyakan. Reaksi ini tidak berdiri sendiri. Banyak pihak mulai ikut bersuara. Beberapa pengamat menilai bahwa kombinasi sanksi dari FIFA dan AFC justru memperlihatkan ketidaksinkronan. AFC terlihat tegas dengan membatalkan hasil pertandingan, sementara FIFA dinilai belum mengambil langkah maksimal. Sementara itu, situasi di dalam negeri Malaysia juga tidak kalah panas. Suporter turun langsung ke depan kantor FAM. Aksi protes terjadi menuntut kejelasan dan tanggung jawab. Mereka tidak hanya kecewa dengan FIFA, tapi juga dengan federasi mereka sendiri yang dianggap membawa sepak bola nasional ke dalam krisis. Tekanan dari suporter ini penting karena menunjukkan bahwa dampak kasus ini tidak hanya di level internasional, tapi juga menyentuh kepercayaan publik dalam negeri. Ketika fans sudah mulai kehilangan kepercayaan, itu jadi tanda bahaya yang serius bagi sebuah federasi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di tengah panasnya situasi ini, netizen Indonesia ikut meramaikan perdebatan. Banyak yang menyoroti inkonsistensi hukuman. Ada yang membandingkan dengan kasus yang pernah dialami Indonesia di masa lalu, di mana sanksi bisa datang dengan sangat cepat dan keras.
Sebagian netizen juga melihat ini sebagai momentum. Mereka menilai bahwa sepak bola Asia Tenggara sedang berada di titik krusial. Kasus Malaysia bisa jadi pelajaran besar bahwa pengelolaan federasi dan kepatuhan terhadap regulasi adalah hal yang tidak bisa ditawar. Di sisi lain, ada juga yang mulai mengkompori situasi, membandingkan kekuatan tim, peluang di kompetisi regional, hingga dampak dari absennya Malaysia jika situasi memburuk. Diskusi berkembang bukan hanya soal hukum, tapi juga soal persaingan di lapangan. Untuk Indonesia sendiri, stabilitas jadi kunci. Karena ketika negara lain sedang dilanda masalah, ini bisa jadi peluang, tapi juga bisa jadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. ASEAN saat ini sedang dalam fase yang tidak stabil, dan semua negara harus ekstra hati-hati. Kembali ke inti masalah, tekanan terhadap FIFA sekarang semakin besar. Protes dari Timor Leste hanyalah awal. Jika negara lain mulai ikut bersuara, maka FIFA tidak punya banyak pilihan selain memberikan penjelasan yang lebih tegas. Apakah sanksi yang ada sudah final, atau masih ada kemungkinan hukuman tambahan? Karena jika FIFA tetap pada posisinya saat ini, maka narasi pilih kasih akan terus berkembang. Dan itu berbahaya, bukan hanya untuk kasus ini, tapi untuk kredibilitas mereka secara keseluruhan. Di sisi lain, jika FIFA memutuskan untuk memperberat sanksi, maka dampaknya akan jauh lebih besar. Malaysia bisa kehilangan lebih dari sekedar pertandingan. Mereka bisa kehilangan posisi di kancah internasional untuk waktu yang lama. Sekarang, semua mata tertuju pada keputusan berikutnya. Apakah ini akan berhenti di sanksi administratif dan larangan bermain? Atau justru ini baru awal dari badai yang lebih besar di sepak bola Asia Tenggara? Yang jelas, satu keputusan saja bisa mengubah segalanya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Apakah kalian setuju kalau Malaysia di-ban FIFA? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.